Ini adalah vlog jalan-jalan di kota Paris di musim semi 2026. Dan saat ini kita baru landing di airport Paris Charles de Gaulle, tepatnya di Terminal 1. Kita menggunakan maskapai Turkish Airlines, di mana keberangkatan dari Jakarta selama 12 jam menuju Istanbul, Turki, dan melakukan transit selama 3,5 jam sebelum melakukan penerbangan lanjutan ke kota Paris selama kurang lebih 3 jam. Dan ini adalah proses menuju imigrasi dengan menggunakan travel letter, dikarenakan bentuk airportnya yang unik dan jangkauan ke imigrasi yang cukup jauh, sehingga membantu penumpang untuk bisa rehat berjalan kaki setelah penerbangan panjang. Setelah proses imigrasi selesai dan juga koper sudah kita ambil, kita melanjutkan perjalanan ke kota Paris menggunakan Bolt. Sebenarnya ada beberapa pilihan ya, kalau mau ke kota Paris dari airport Paris ini. Ada Bolt atau Uber, ada metro dan juga bus. Tapi karena waktu tempuhnya hampir mirip, beda-beda tipis, sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, kayaknya ada baiknya kalau baru landing tuh dengan membawa koper kita pakai Bolt atau Uber, karena biayanya hampir mirip juga kalau kamu menggunakan metro atau bus menuju kota Paris. Kita sudah sampai di sekitar Hotel Ibis Budget dan sepertinya kita sudah bisa check-in karena waktu sudah menunjukkan waktu jam 2 siang. Sedangkan check-in di Ibis Budget itu bisa mulai dari jam 12 siang dan check-out jam 12 siang pula. Karena penerbangannya panjang di hari pertama kemarin, jadinya kita nggak kemana-mana dan hanya istirahat di hotel. Dan hari kedua ini kita memulai perjalanan menuju ke Musée du Louvre. Benar nggak ya sebutannya?
Ini kita pakai Uber lagi karena kalau pakai metro atau bus itu muter-muter dan biayanya juga ternyata mirip-mirip pakai Bolt atau Uber gitu. Jadi kita putusin untuk pakai Bolt lagi aja untuk perjalanan kita hari ini keliling kota Paris. FYI, kalau kamu pakai Bolt, kamu masih bisa bayar pakai tunai. Cuma kalau kamu pakai tunai, pastikan nilainya nggak gitu gede ya, karena biasanya dari pengemudi Boltnya nggak punya kembalian yang cukup banyak. Kita sudah sampai di Museum Louvre atau Musée du Louvre. Ini kondisinya di pagi hari sekitar jam 9 pagi dan cuaca di 7 derajat Celcius. Jadi kalau kamu kesini pastikan kamu pakai pakaiannya agak tebal karena dinginnya di Paris tuh dinginnya angin ya gitu. Dan hari ini kita nggak masuk ke dalam museumnya karena hari Selasa itu museum tutup, tapi untuk foto-foto di luar aja cukup kok karena banyak spot-spot yang menarik untuk bisa kamu gunakan sebagai background foto. Ini sama ini yang foto ini sebenarnya. Iya, di sana tapi. Ayo. Iya. Di sekitar Museum du Louvre ini ada beberapa restoran yang bisa kamu kunjungi sembari minum teh atau breakfast gitu ya, dengan view Museum du Louvre ini.
Cuma karena kita masih mau keliling, mau lihat ada apa, karena tadi pagi udah sarapan, jadi kita nggak cobain kafe atau restoran yang ada di situ. Museum. Just the entrance part. Eu quero uma com meus pais também. Cada um. Ah, que coisa bonita, rapaz. Lo bisa hotel apa tuh? Ini kita udah keluar dari area Museo du Louvre. Kita mau jalan-jalan di sekitaran sini tuh, ada jajanan atau ada yang menarik nggak sih untuk kita kunjungi? Kita cek yuk. Kalau kamu berkunjung ke Museo du Louvre, ada di luar dari area tersebut beberapa kafe dan juga jajanan oleh-oleh yang harganya lumayan miring. Dan salah satunya nih Olalab Cafe Bon ini punya crepes. Menurutku sih enak ya, cuma memang tipenya bukan kayak crepes di Indonesia yang crunchy gitu loh. Jadi ini lebih ke soft gitu. Tapi emang kalau enaknya sih makannya pakai Nutella ya, pakai coklat. Tapi di cafe ini menyediakan beberapa pilihan menu lainnya selain si crepe ini. Ada juga kayak misalnya sandwich gitu ya, atau makarun, atau roti-roti yang lainnya. Ya cukup rekomendasi sih kalau kalian kesini ya.
setelah kita menyantap crepes Nutella tadi, kita tadi sempat lihat maps untuk menuju destinasi selanjutnya. Cuma karena ternyata destinasinya itu agak sedikit jauh, tapi nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk pakai metro atau bus kayaknya agak cukup keliling-keliling lagi. Jadi kita memutusin untuk jalan kaki aja dari Museo du Louvre ini menuju ke, nggak tahu ya, ke Eiffel dulu atau ke Arc de Triomphe, benar nggak sih sebutannya gitu. Cuman ini di sepanjang jalan ada beberapa hal yang menarik dan kayaknya sayang aja gitu kalau kamu lewatin. Salah satunya kita lagi menuju ke salah satu taman yang ada di sekitaran Museo du Louvre ini. Ini tamannya cantik dan pastinya kalian suka lihat berseliweran kalau orang-orang tuh lagi rehat atau lagi mau nyantai di tempat duduk dekat kolam-kolam. Coba kita cek ya. Mau duduk sini yang? Terus sebelah kiri sana. Wah, enak banget. Duduk lagi.
Piqué, c'est pas ta tête. Kita sudah berjalan kurang lebih sekitar 20 menit dari Musée du Louvre. Dan dari kejauhan tadi udah sempat kelihatan Eiffel dari jauh ya. Sama Arc de Triomphe itu, cuman karena agak kebelet jadi kita mau nyari toilet dulu. Cuman dari tadi belum ketemu. Dan ini sih ada toilet umum, tapi nggak tahu ya, kayaknya harus bayar. Jadi kalau kalian ke Eropa, usahakan kalian tuh prepare koinan 1 euro untuk ke toilet umum, karena rata-rata di Eropa tuh pada bayar toiletnya. Cuma kalaupun ada yang gratis ya, untuk kebersihannya harap dimaklumi ya. Ada 5 euro. Kembali nggak? Coba deh, yuk. Ya. Parce que 6 km de marche, non? Combien? Allez, attends. Tuh, sono dikit. Yang ini udah dapat semua gimana ya? Ah iya, makanya udah hari ini juga udah. Seperti kalian ketahui dan kalian lihat bahwa dari destinasi awal kita Musée du Louvre tadi, ternyata ke Arc de Triomphe dan juga ke Menara Eiffel itu sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Cuma kalau pakai jalan kaki ya lumayan juga lah gitu. Tapi daripada pakai bus, metro, itu juga kayaknya muter-muter. Terus kalau pakai Bolt juga sayang ya biayanya. Jadi ya kita nikmatin aja sambil jalan kaki, ngeliatin pemandangan yang ada di sepanjang jalan. Karena emang banyak yang menarik sih gitu ya. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Paris, sebenarnya 1 hari itu udah banyak dapat spot gitu ya, dapat destinasi yang oke gitu ya, destinasi-destinasi yang paling penting gitu ya, kayak Menara Eiffel udah pasti gitu kan, Arc de Triomphe, terus Musée du Louvre tadi ya gitu ya. Dan ditambah lagi kalian bisa menikmati pemandangan yang ada di sepanjang jalan itu ya cakep-cakep banget gitu loh. Maksudnya dari taman-tamannya gitu ya, terus ada monumen-monumen gitu ya. Jadi ya lebih baik disarankan pakai jalan kaki, tapi kakinya harus kuat gitu. Karena lumayan capek. Cuman dari tadi jalan kayaknya banyak lah kursi bertebaran di mana-mana. Jadi kalau capek bisa duduk gitu. Oke.
kedua aja yang Lama. tuh udah merah. Kentang 5 euro. Iya, mau yang. Oke. Kita lagi ada di salah satu taman menuju ke Arc de Triomphe itu. Dan taman ini tuh banyak banget sama warga-warga lokal yang pada bawa bekal ya. Terus makan di taman gini, berkumpul sama teman-temannya gitu ya. Ada juga beberapa kafe yang lucu ya. Tapi biasanya untuk jualan snack-snack aja sih, kayak misalnya crepes, waffle, ya nggak yang bukan makanan berat banget gitu. Ini kita jadinya ke Arc de Triomphe dulu karena menurut pandangan ini tinggal lurus doang sebenarnya, tapi ternyata memang agak jauh. Jadi ya sambil jalan kita melipir-melipir ke mana taman yang ada gitu, sambil lihat kalau misalkan warga lokal gimana sih sehari-harinya gitu ya. Dan apakah kita akan mampir lagi nggak tahu, kita coba ikuti jalan aja dulu. Ya, lanjut. Ya. C'est jamais belle. Karena tadi lihat pada bawa bekal, kayaknya kita mau nyari makanan dulu di salah satu kayak ada minimarket gitu. Kita mau lihat isinya ada apa. Dan ternyata emang di sepanjang jalan ini banyak banget kafe-kafe lucu ya. Jadi kayaknya ini salah satu wilayah yang perlu direkomendasikan kalau kalian tuh mau jalan-jalan ke Paris. Jadi kayak ada Paul gitu ya. Nanti kita lihat ya ada apa lagi. Kita akhirnya masuk ke salah satu minimarket yang namanya tadi kalau nggak salah Fantasy ya gitu. Jadi di dalamnya itu ada berbagai macam makanan yang siap saji, jadi bisa diangetin dengan microwave. Terus ada buah-buah juga, dan menariknya di sini ada kayak salad bar gitu sih. Cuman dia bukan kayak salad bar, tapi dia lebih ke pasta gitu loh. Jadi harganya tuh per on sekitar 1,79 euro. Tapi
pilihannya cukup banyak. Jadi ada dari macam-macam pasta, ada ayam-ayaman, ikan, terus sayur-sayuran juga gitu ya. Kayaknya kita mau nyoba yang ini, cuman nggak usah banyak-banyak dulu kali ya, soalnya kan nggak tahu tesnya kayak apa. Jadi ini namanya ternyata Piccadilly, dan ini kayaknya banyak ada di berbagai macam minimarket di Paris. Dan nggak tahu ya, mungkin di Eropa juga ya, yang di lain belum coba juga sih. Ini kita mau ngambil beberapa varian, dan kayaknya tuh peminatnya juga cukup banyak sih. Dari tadi tuh orang banyak yang ambil gitu Piccadilly ini. Sayurannya juga fresh tuh, dilihat dari yang kotakannya juga udah pada mulai habis ya. Dan ini penampakannya.